Bayangin deh, hidup tanpa suara sumbang di kepalamu yang selalu bilang, kamu nggak cukup pinter, jangan coba-coba, nanti malu, atau mending aman aja. Hening, tenang, bebas. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi ramah, tapi karena kamu nggak lagi tunduk sama bisikan-bisikan itu. Pernah mikir nggak, apa yang sebenarnya kamu pengen kejar kalau takut gagal, takut ditolak, atau takut nggak cukup baik, itu nggak ikut campur? Mungkin kamu bakal nulis buku, mungkin kamu bakal kirim lamaran kerja ke tempat impianmu, atau mungkin kamu akhirnya bakal bilang perasaanmu ke seseorang yang selama ini cuma kamu pandang dari jauh. Masalahnya bukan ketakutannya sendiri, karena takut itu manusiawi. Tapi saat kamu nurut terus sama suara itu, hidupmu jadi kayak film yang di-pause, diam, gak jalan-jalan, dan lama-lama membosankan. Ketakutan itu kayak alarm, tugasnya cuma kasih sinyal. Tapi kalau kamu kasih dia remote hidupmu, ya siap-siap aja ditontonin terus sama rasa seandainya. Jangan biarkan ketakutan yang nulis naskah hidupmu, itu kerjaannya kamu. Berani bukan berarti nggak takut. Berani itu saat kamu bilang, aku dengar kamu takut, tapi kali ini aku yang pegang setir. Ketakutan itu kayak sistem keamanan bawaan dalam dirimu. Fungsinya bukan buat nyetir hidupmu, tapi buat ngingetin, hati-hati loh. Masalahnya, banyak orang kasih ketakutan izin duduk di kursi sopir. Jadinya, hidup muter-muter di jalan yang sama, nggak pernah berani ambil belokan yang seru. Coba bayangin, kamu lagi duduk di mobil, dan ketakutan yang nyetir. Dia nggak suka tanjakan karena terlalu berisiko, nggak mau ke jalan baru karena terlalu nggak pasti. Dan begitu ada suara sedikit aneh dari mesin hidupmu, dia langsung panik, minggir, dan nyerah. Ya nggak akan nyampe-nyampe kemana-mana lah. Yang perlu diingat, merasa takut itu bukan kelemahan. Justru itu tandanya kamu hidup. Tapi kalau kamu diam, nggak bergerak hanya karena takut, nah itu yang jadi masalah. Diam karena takut tuh beda jauh sama diam karena sadar. Yang satu nahan potensi, yang satu milih arah. Jadi mulai sekarang, dengerin ketakutanmu, tapi jangan kasih dia setir. Biar dia duduk aja di bangku penumpang sambil pakai seatbelt. Kamu yang mutusin mau kemana. Kalau kamu nunggu merasa yakin dulu, baru berani melangkah, ya siap-siap aja nunggu seumur hidup. Karena keberanian itu bukan hasil dari duduk termenung sambil mikir, tapi dari bergerak dulu, walau lutut gemetar dan suara hati bilang, nggak siap. Seringkali kita salah kaprah, kita pikir orang-orang hebat itu nggak pernah takut. Padahal kenyataannya, mereka juga takut. Bedanya, mereka jalan terus, meski takut. Dan dari situ, keberanian muncul, bukan sebaliknya. Jadi kuncinya bukan, aku harus yakin dulu, tapi aku gerak dulu, nanti rasa yakin nyusul. Coba aja ingat momen-momen penting dalam hidupmu. Waktu kamu ambil keputusan besar, kamu mungkin masih ragu, tapi kamu jalan juga kan? Dan ternyata, kamu nggak seburuk itu, malah bisa jadi itu titik balikmu. Intinya, jangan tunggu langit cerah baru keluar rumah. Kadang, justru langkah pertama di tengah badai itu yang bikin kamu sadar, aku ternyata bisa ya. Ketakutan itu mirip banget kayak bayangan, kelihatannya besar, padahal cuman efek cahaya. Dan makin sering kamu hadapi, makin kamu sadar, oh ini toh yang ditakutin selama ini? Kunci untuk bikin takut jadi kecil itu satu, yaitu latihan. Bukan sekali dua kali, tapi ulang-ulang. Kayak olahraga, awalnya berat, pegel, males. Tapi makin sering dilakuin, makin biasa. Yang tadinya bikin deg-degan, lama-lama jadi kayak rutinitas harian. Repetisi itu kayak remote yang bisa ngecilin volume ketakutan. Setiap kamu hadapi rasa takut, sekecil apapun itu, kamu lagi nyetel ulang sistem kepercayaan dirimu. Dari yang tadinya, aku nggak bisa, menjadi ternyata bisa juga. Dan yang paling seru, ketakutan itu lemah banget sama momentum. Begitu kamu ambil satu langkah kecil aja, kamu mulai dapat tenaga buat ambil langkah berikutnya. Lama-lama, kamu udah lari sambil mikir, kenapa dulu gue mikir ini serem banget ya? Jadi kalau mau bikin takut jadi kalem, jangan lawan pakai teori, lawan pakai aksi. Sedikit demi sedikit tapi konsisten. Kalau ketakutan bisa jadi profesi, dia cocok banget jadi penulis novel thriller, penuh dramatisasi, selalu mikir yang paling buruk, dan jago banget bikin kamu percaya sama cerita yang bahkan belum kejadian.
Dia bisikin hal-hal kayak, nanti kamu gagal total. Orang bakal ketawa kalau kamu salah, atau kalau kamu coba dan gak berhasil, hidupmu selesai. Padahal, itu semua cuma skenario yang dia tulis di kepalamu, fiksi belaka. Tapi karena kamu nonton ulang terus di pikiran, lama-lama kamu pikir itu kenyataan. Masalah utamanya bukan kegagalan itu sendiri, tapi cerita tentang kegagalan yang kamu dengar dari ketakutanmu. Dan lucunya, otakmu nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Jadi kalau kamu terus mikirin hal buruk, tubuhmu ikut stres beneran. Padahal, semua itu belum tentu terjadi. Tapi ada kabar baiknya, kalau otak nggak bisa bedain antara imajinasi dan kenyataan, artinya, kamu juga bisa pakai imajinasi buat membangun keberanian. Bayangin kamu sukses, bayangin kamu tenang, bayangin kamu berdiri tegak dan bilang, "Gua bisa." Lama-lama, itu jadi kebiasaan baru di kepalamu. Jadi ingat, ketakutan itu jago banget ngarang. Tapi sekarang, kamu bisa ambil alih pena dan tulis cerita yang beda. Pikiranmu itu kayak naskah film, dan kabar baiknya, kamu bukan pemeran figuran, kamu penulis utamanya. Tapi sayangnya, banyak dari kita hidup kayak lagi baca skrip lama yang ditulis ketakutan, trauma, atau omongan orang lain. Tanpa sadar, kita terus ulang adegan yang sama, ragu, takut, mundur. Padahal kamu punya kuasa buat ganti jalan ceritanya. Setiap pikiran itu benih. Kalau kamu terus siram pikiran yang bilang, "Aku nggak bisa," jangan heran kalau hasilnya adalah hidup yang penuh keraguan. Tapi kalau kamu mulai siram yang bilang, "Aku belajar, aku berkembang, aku bisa," hasilnya bakal beda jauh. Jangan cuma mikir soal keberanian, tapi latihan. Ucapkan hal-hal baik ke dirimu sendiri, walau awalnya terasa aneh. Jalanin dengan tubuhmu, bukan cuma pikiran. Karena keberanian itu bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu hidupi. Mau ubah hidupmu? Mulai dengan ubah naskah di kepalamu. Tulislah cerita yang layak kamu jalani, dan baca keras-keras setiap hari. Kabar buruknya, ketakutan gak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kabar baiknya, kamu bisa melatih diri buat tetap jalan meski dia ikut. Anggap aja ketakutan itu kayak beban di gym, gak nyaman, tapi justru itu yang bikin kamu kuat. Banyak orang nunggu sampai rasa takutnya pergi dulu, baru mau mulai. Padahal justru dengan paparan berulang, ketakutan itu makin jinak, makin kamu hindari, makin besar bayangannya. Tapi makin kamu hadapi, makin dia kehilangan kekuatannya. Latih dirimu buat tetap bergerak meski gemetar, karena keberanian sejati bukan soal kelihatan kuat, tapi soal tetap jalan saat dalam hati masih deg-degan. Dan semakin sering kamu ngelakuin itu, keberanianmu bukan lagi momen sesekali, tapi berubah jadi bagian dari identitasmu. Jadi jangan tunggu sampai kamu nggak takut. Latih aja diri kamu buat bilang, "Oke, takut, tapi aku jalan terus." Lama-lama, yang dulunya bikin gemetar jadi kayak pemanasan doang. Semua drama, ragu-ragu, dan ketakutanmu sebenarnya berawal dari satu tempat, yaitu kepala sendiri. Medan tempurnya bukan di luar sana, bukan di panggung, bukan di kantor, bukan di komentar orang, tapi di pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu bisa belajar jadi jagoan di sana. Pikiran negatif itu kayak rumput liar. Kalau nggak dikendalikan, dia tumbuh liar dan nguasain taman. Tapi kamu bisa mulai tanam hal-hal baru, afirmasi positif, bayangan tentang versi terbaik dirimu, dan yang paling penting, tindakan nyata. Coba biasakan latihan mental. Ucapkan kalimat yang kamu butuh dengar, bukan yang ketakutanmu pengen kamu percaya. Visualisasikan kamu berhasil, tenang, dan mantap. Dan jangan lupa, gerakin badanmu juga. Kadang pikiran baru bisa diatur kalau tubuh diajak kerja sama. Disiplinin pikiran itu kayak nge-gym juga, nggak instan, tapi hasilnya luar biasa. Karena kalau kamu bisa menangkan perang di dalam, kehidupan di luar jadi jauh lebih ringan. Dan pada akhirnya, yang bikin kamu kuat bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu udah nggak mudah digoyang dari dalam. Anggap aja ketakutan itu kayak tamu tak diundang yang suka tiba-tiba mampir. Kamu bisa bukain pintu, lihat mukanya, dan bilang, "Oke, gue lihat kamu. Tapi maaf, kursi sopir udah penuh. Jangan kasih dia kopi, cemilan, dan remote TV." Masalahnya, banyak orang malah kasih ketakutan tempat spesial.
dipikirin terus, dengerin terus, sampai lupa siapa yang sebenarnya punya rumah ini. Padahal kamu selalu punya pilihan. Biarkan ketakutan ngetuk pintu, atau kamu buka jendela, lambaikan tangan dan bilang, "Thanks, udah mampir, tapi aku lagi sibuk hidup." Latihan utamanya adalah kesadaran. Sadari kapan pikiranmu mulai dikendalikan takut, terus ambil alih. Nggak perlu jadi sok berani, cukup tegas. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, "Aku dengar kamu, takut. Tapi kali ini, aku yang bikin keputusan." Pada akhirnya, kamu cuma punya dua pilihan. Kamu yang melatih pikiranmu, atau takut yang melatih kamu. Dan percayalah, kamu jauh lebih cocok jadi pelatih daripada jadi murid ketakutan. Pernah nggak kamu ngerasa takut banget pas mau ngelakuin sesuatu, tapi dalam hati kecilmu justru itu yang kamu tahu kamu perlu lakuin? Nah, bisa jadi itu bukan tanda buat berhenti, tapi tanda buat maju. Ketakutan kadang muncul justru karena kamu lagi deket-deket sama sesuatu yang penting buat pertumbuhanmu. Kita sering keliru nganggap takut sebagai rambu larangan. Padahal, seringkali dia cuma sinyal, ini dia momennya. Ini tantangan yang bisa bawa kamu ke level selanjutnya. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Yang kamu hindari, presentasi itu, keputusan besar itu, langkah pertama itu, bisa aja pintu menuju versi dirimu yang lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Kadang justru rasa takut itulah yang nunjukin arah mana yang penting buat kamu jalani. Jadi mulai sekarang, saat rasa takut datang, jangan langsung mundur. Tanyain dulu, apakah ini tanda bahaya atau ini justru petunjuk? Karena bisa jadi, rasa takut itu bukan musuh, tapi penunjuk arah ke tempat terbaik yang selama ini kamu cari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.